kondisi kita ketika lapang, kondisi kita ketika sehat, batin kita ketika sehat, itu secara tidak langsung berpengaruh kepada kondisi batin kita ketika kita terkena musibah. Ya Allah, saat ini saya sedang sakit, Engkau yang Maha Penyayang. Selalu berbaik sangka kepada Allah, tidak mengeluh, bahkan tidak ada dalam riwayat satupun Nabi Ayub meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ayub bergeser dari ego pribadi menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara channel SSB TV dan channel Mukhtar Ibnu Khalid. Masya Allah, luar biasa. Sudah lama kita nggak ketemu ya di agenda podcast ya. Ya, di bulan Ramadan ini kita akan membahas ya, kadang Ustaz, banyak orang itu ada yang dapat ujiannya berat, Betul. ada yang dapat ujiannya ringan, ada yang dapat ujiannya biasa-biasa aja, ada yang ketika diuji biasa-biasa aja, ada yang ketika diuji kasih musibah, kemudian sikapnya Masya Allah luar biasa, sampai marah-marah, sampai gini, sampai gitu. Ada ya acuh tak acuh, ada juga yang begitu, ada yang sabar dan ikhlas. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas dengan Ustadz Mukhtar Ibnu Khalil tentang apa? Tentang agar musibah berakhir indah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Tadi mukadimahnya juga Masya Allah. Memang ini kondisi manusiawi ya. Manusiawi kita, bahwa kadangkala kita memang sakit, musibah itu adalah sesuatu yang sunatullah, manusiawi, sesuatu yang memang tidak ada yang bisa menghindari, tidak ada yang bisa menolak. Jadi aslinya ketika memang seseorang diuji dengan ujian sakit, musibah dan lain sebagainya, maka tidak ada pilihan kecuali menjalani. Nggak ada pilihan kecuali dihadapi. Nah, tinggal nanti yang membedakan itu adalah tadi yang disampaikan, penyikapannya itu. Ada yang menyikapinya dengan positif, ada yang menyikapinya dengan negatif. Nah, insya Allah ke depan kita akan belajar bagaimana agar kita bisa menyikapi musibah ini dengan positif. Itu mungkin poin awalnya. Betul. Oh, Ustaz, iya. Sebetulnya kebanyakan orang diuji itu jarang yang menyikapinya dengan positif. Betul. Kebanyakan ketika, ya saya pribadi aja ya, saya pribadi pernah ditinggalkan anak, Ustaz. Wow. Anak lahir yang udah ditunggu-tunggu, kemudian meninggal. Masya Allah. Awal tuh ya Allah, luar biasa sikap kita itu seperti apa ya? Cuma ya, itulah Ustaz. Bagaimana nih supaya kita itu ketika diuji yang sangat berat bisa bersikap positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena ujian yang begitu besar kita mendurhakai Allah, yang saya khawatirkan seperti itu. Bagaimana Ustaz? Perjalanan kita itu bukan perjalanan yang sehari dua hari. Tentu dilalui dari masa yang cukup lama, masa yang cukup panjang. Aslinya sebenarnya kondisi kita ketika lapang, istilahnya kondisi kita ketika sehat, batin kita ketika sehat, itu secara tidak langsung berpengaruh kepada kondisi batin kita ketika kita terkena musibah. Ini kita bisa belajar dari kisah para nabi terdahulu ya. Insya Allah dalam kesempatan ini insya Allah saya akan menceritakan, karena memang hubungannya dengan musibah, penyakit, maka yang paling pas itu mungkin kisah tentang Nabi Ayub. Betapa beliau itu sangat sabar sekali, karena memang kesabaran itu sudah dibentuk. Ya, tentunya kesabaran itu memang sudah dibentuk dari sebelum dia terkena musibah. Aslinya orang yang mungkin dia bisa bersabar tadi ketika menerima musibah, ujian dan sebagainya, karena memang dalam dirinya sudah ada
bekal untuk dia bisa bersabar dalam menghadapi ujian itu. Namun, nah tetap mungkin sisi manusiawinya juga pasti ada saja hal-hal yang mungkin akhirnya menjadi tadi, jadi nggak sabar, sangat terpukul misalkan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat dari sebuah hadis disebutkan inna idhomal jaja min idhomil bala gitu kan, bahwa sesungguhnya ma'a idhomil bala, besar pahala seseorang itu berdasarkan seberapa besar ujiannya. Jadi maksudnya semakin besar ujian seseorang ya tentu pahalanya semakin besar gitu. Nanti kalau orang tersebut dia ridho dengan ujian itu, maka Allah pun ridho. Tapi kalau orang tersebut tidak ridho dengan ujian itu, maka Allah pun murka dengan orang tersebut. Gitu. Nah, insya Allah nanti kita sampaikan tip-tip bagaimana cara, bagaimana Nabi Ayub ini bisa keluar, bisa menjadi orang yang sabar ketika dia mendapati ujian seperti itu. Luar biasa. Kalau lihat di kisah Nabi Ayub, yang bisa kita ambil pelajaran apa? Sikapnya. Sikap. Bagaimana Nabi Ayub menyikapi sakit itu. Jadi ceritanya Nabi Ayub tuh memang dia orang yang sangat dermawan ya, kemudian sangat kaya raya gitu kan itu. Dalam satu malam kekayaannya itu hilang ya. Dalam satu malam juga keluarganya, anaknya juga meninggal. Itu ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Ayub. Ya aslinya karena memang setan sendiri yang iblis ya, setan ingin menguji Nabi Ayub ini gitu kan. Akhirnya diujilah dengan kehilangan harta dan kehilangan anak. Namun sikap Nabi Ayub justru malah beliau mengucapkan kalimat pujian kepada Allah. Alhamdulillah gitu kan. Pujian kepada Allah. Nah, ini justru malah yang membuat setan itu ya jadi marah gitu kan, tidak menerima dengan penyikapan Nabi Ayub ini, yang akhirnya kemudian setan pun menimpakan penyakit kepada Nabi Ayub ya, tentu ya dengan izin Allah gitu kan, seperti itu. Maka kalau kita sering dengarkan doanya Nabi Ayub ini, ani masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Nah, kalau di ayat yang lain kan ini masanya syaiton. Jadi penyakit itu setan yang menimpakan gitu kan, kata Nabi Ayub. Tapi nanti masya Allah itu kalimat itu menandakan betapa lembutnya hati Nabi Ayub sebenarnya. Kelembutan Nabi Ayub, dan Nabi Ayub itu termasuk manusia yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan kan di materi Sanlat itu tema saya kan tentang mengenal Allah, dan saya ceritakan kisah Nabi Ayub ini. Kenapa? Karena Nabi Ayub ini adalah nabi yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyikapan Nabi Ayub ketika sakit, dia tetap selalu berbaik sangka kepada Allah, tidak mengeluh, bahkan tidak ada dalam riwayat satupun Nabi Ayub meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah berdoa itu dia supaya sembuh. Bahkan istrinya bilang gitu kan, kamu kan nabi gitu kan istilahnya, kenapa nggak minta sembuh saja? Kalau kamu mau berdoa minta sembuh, pasti Allah sembuhkan gitu kan. Lalu apa jawab Nabi Ayub? Lah, ada perasaan malu gitu kan, bahwa Allah tuh sudah memberikan karunia nikmat sehat saya tuh selama 70 tahun. Masya Allah. Bahkan ketika misalkan saya dikasih sakit selama 70 tahun, itu juga masih nggak pas gitu kan gitu. Jadi ada perasaan malu, masa ya baru sakit misalkan menurut bahasa kita ya, betul. baru 1 tahun 2 tahun udah minta sembuh, padahal dikasih sehatnya sudah 70 tahunan gitu kan. Jadi ada bukan ini, jadi nggak terucap gitu ya. Ini pelajaran kita tuh. Nabi Ayub tuh sampai nggak keucap gitu, kalimat minta sembuh tuh nggak ucap karena saking malunya. Ada nggak enakan gitu, perasaan nggak enak dengan Allah gitu kan. Allah tuh sudah memberikan karunia yang banyak. Selama 70 tahun tuh kan diberikan kekayaan, diberikan anak, diberikan nikmat yang demikian luas gitu kan, seperti itu. Akhirnya ketika baru misalkan 1 tahun 2 tahun diuji dengan sakit, dia malu untuk meminta sembuh. Makanya nggak ada redaksi kalimat bahwa Nabi Ayub itu meminta sembuh, tuh nggak ada. Gitu. Insya Allah kita diuji sakit aja Ustadz, baru seminggu udah memintanya, ya Allah sembuhin, ya Allah sembuhin, ini badan demam aja ya Allah. Aslinya minta sembuh
boleh saja, justru Boleh itu saja. dianjurkan selagi mintanya sama Allah, bukan kepada orang lain gitu kan. Hanya kalau kita yang ingin kita belajar dari kisah Nabi Ayub itu adalah penyikapan batinnya dia itu, betapa menerimanya Nabi Ayub dengan takdir itu, dan akhirnya tadi sampai lisannya tuh enggan untuk mengucapkan kalimat permohonan meminta sembuh itu. Ya sebenarnya nggak masalah kalau misalkan ada yang sakit mau minta sembuh, boleh saja. Tapi coba misalkan kita belajar dari tadi ya, dari kisahnya Nabi Ayub, doanya Nabi Ayub tadi kan, Robbi ani masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Itu cuma 2 kalimat itu saja. Robbi ani masaniyadur, ya Tuhanku sesungguhnya aku terkena penyakit. Itu kalimat pertama Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau yang maha pengasih dari sekian banyak yang maha pengasih, yang pengasih gitu kan. Arhamur yang paling pengasih gitu kan, paling penyayang gitu kan. Nah, para ulama mentafsirkan kalimat ya Allah sesungguhnya aku saat ini sedang sakit itu bukan mengeluh. Itu disebutkan, diartikan doa gitu. Jadi ketika Nabi Ayub ya kelihatan seperti orang mengeluh kan, ya Allah saat ini saya sedang sakit. Kalau mengeluhnya itu hanya ditujukan kepada Allah, itu bukan sekedar mengeluh, tapi itu bisa disebut dengan doa. Jadi ulama mentafsirkan kalimat Nabi Ayub itu adalah kalimat doa. Kalimat doa ya. Bukan kalimat dia mengeluh sama Allah. Ya kan hasil kan nggak boleh kan mengeluh kalau sakit gitu kan, mas saya sebut itu. Tapi kalau mengeluhnya dengan Allah ya itu Curhat lah. Curhat itu jadinya doa gitu kan. Maka kalimat itu disebut doa. Ya maka bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita sakit, coba 2 kalimat ini aja kita lafadzkan gitu kan. Ya Allah saat ini saya sedang sakit, Engkau yang maha penyayang. Masya Allah. Ya Allah Cukup, saat ini saya sedang sakit, Engkau yang maha penyayang. Engkau yang maha penyayang, Engkau yang maha pengasih. Itu untuk apa ya, biar batinnya itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat Nabi Ayub juga gitu kan, ketika dia terkena musibah gitu kan, dia memuji Allah, ya kemudian dia mengatakan, ya Allah, Engkau tuh sudah memberikan kepada saya harta yang berlimpah, anak yang banyak, yang karena nikmat itu yang Kau berikan akhirnya kalbu hatinya Nabi Ayub itu disibukkan oleh harta dan anaknya ini. Tapi setelah Allah angkat hartanya, Allah angkat anaknya gitu kan, tidak ada ruang di dalam kalbunya kecuali hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin sakit, semakin lama malah Nabi Ayub itu semakin banyak berzikir. Karena semakin ruang pengharapannya kepada Allahnya itu semakin besar. Semakin dia itu merasa tidak berdaya, tidak ada yang bisa menolong beliau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tuh benar-benar hanya tertuju kepada Allah. Nah, itu yang mungkin kita bisa ambil pelajaran bersama gitu kan. Masya Allah. Jadi kekosongan hati hanya berharap kepada Allah inilah yang akan menjadi awal pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Itu. Kalau lihat dari kisah Nabi Ayub ini saya merasa malu. Kadang baru sakit gigi aja, ya Allah, ya Allah, sembuhin ya Allah. Kadang mahal Ustaz ya. Padahal ya Ustaz, Masya Allah, kalau kita lihat umur saya itu udah 35 tahun. Dihitung-hitung banyak sehatnya daripada sakit sekali. Nabi Ayub 70 tahun ya. Iya. Kasih Masya Allah luar biasa. Ya itu kita bisa belajarnya seperti itu. Jadi ketika sakit maka lihatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, ketika kita sakit ya udah bersyukur kepada Allah karena Allah telah banyak memberikan karunia, telah banyak memberikan nikmatnya bagi kita semua. Itu disyukurin. Maka lain syakartum azidannakum, kalau kita mensyukuri nikmat sehat ketika kita sakit, maka insya Allah bismillah Allah akan kembalikan lagi kesehatannya. Jadi makanya selalu ke pasien juga saya sampaikan, Bapak, Ibu, bahwa kalimat hamdalah ini, kalimat alhamdulillah, insya Allah bisa membantu proses kesembuhan.
cepat atau lambat, entah itu kesembuhan batinnya gitu kan, jiwanya bersih gitu kan. Nah itu karena dia kan dalilnya ada itu tadi. Ketika kita sakit, yang kita syukuri itu adalah nikmat sehat yang telah banyak Allah berikan kepada kita, maka bismillah Allah tambah lagi kesehatannya. Ya. Banyak orang yang nggak tahu itu, Ustaz. Coba kalau sampai orang sakit kita berkunjung, mau sakit alhamdulillah, udah dimarahin. Iya. Padahal sebetulnya itu benar ya, Ustaz. Nah, harusnya seperti itu. Makanya perlu ada penjelasan dulu di awal gitu kan. Enggak tiba-tiba datang langsung bahkan nih ada tema berikutnya ya, tema lanjutan masih tentang kisahnya Nabi Ayub. Jadi pada satu waktu Nabi Ayub itu dikunjungi oleh sahabatnya, 2 orang sahabatnya gitu kan. Nah kemudian ada kalimat yang sedikit inilah gitu kan. Sahabatnya mengatakan, kamu sakit itu mungkin bisa jadi karena kamunya banyak dosa. Ke Nabi Ayub menyampaikan hal seperti itu. Padahal semua orang mengetahui bahwa Masya Allah Nabi Ayub ini orang yang maksum dari dosa. Bahkan diceritakan seumur hidup Nabi Ayub itu tidak ada pernah satupun orang yang menjelekkan namanya. Itu berarti saking apanya? Saking baiknya, saking dermawannya gitu kan, saking terhormatlah di masyarakat saat itu, sehingga selama dia sehat itu tidak ada satu orang pun yang menjelekannya. Tapi ternyata ketika setelah Nabi Ayub sakit, yang sakitnya itu luar biasa berat sampai kulitnya terkelupas, mengeluarkan bau yang sangat menyengat sekali, dan akhirnya ternyata masyarakat pun tidak menerima dan akhirnya diasingkan, diasingkan ke satu tempat yang jauh dari pemukiman sendirian. Nah, yang kita pelajari ini, tapi sikap Nabi Ayub ini tetap baik. Nggak ada tuh kalimat Nabi Ayub, ini warga kok ngelunjak amat ya, waktu saya sehat, waktu saya ini kan saya banyak menolong gitu kan, saya banyak membantu. Ini ketika saya sakit, saya jadi diasingkan seperti ini. Kok nggak ada balas budinya? Mungkin gitu kan. Kalau kita manusiawi kita kan seperti itu ya. Betul. Kita udah nolong teman misalkan. Nggak ada yang jenguk perasaan. Nggak ada yang jenguk gimana. Teman kita punya hutang banyak, kemudian kita bayarin gitu kan. Ternyata temennya menusuk dari belakang misalkan seperti itu. Mungkin kalimat kita, nggak tahu balas budi bla bla dan sebagainya. Tapi Nabi Ayub nggak ada tuh perasaan itu. Apa rahasianya coba? Apa tuh rahasianya, Ustaz? Rahasianya karena Nabi Ayub sudah melatih dirinya itu. Dia menggeser ego pribadinya itu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatannya di sini. Nabi Ayub sudah menggeser ego pribadinya menuju ridhonya Allah. Kalau ngikutin ego pribadi, pasti Nabi Ayub pengen dihargai. Betul. Ngikuti ego pribadi, Nabi Ayub pengen ya masyarakat itu balas budi gitu kan, dari apa yang sudah diberikan oleh Nabi Ayub. Tapi itu nggak ada. Itu semua ego pribadinya. Tapi dia menuju ridhonya Allah. Selagi Allah ridho, dia tidak memperdulikan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, orang-orang yang lain itu kan disebut toksit ya. Gitu. Toksit itu ya racun ya, gitu. Yang membuat kita nggak nyaman itu kan toksit yang ada di luar sana. Itu nggak ada, nggak diperdulikan gitu kan. Karena kefokusan dia itu adalah bagaimana Allah ridho dengan saya, dengan ujian yang telah diberikan itu. Jadi Nabi Ayub bergeser dari ego pribadi menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu. Pelajaran kuncinya ridho. Iya. Kalau ridho ikhlas, semuanya Masya Allah akan ini ya, Pak Ustaz. Ya, Allah mudahkan. Allah mudahkan. Dan ternyata happy ending akhirnya. Kan cerita Nabi Ayub ini happy ending. Iya. Dan cerita Nabi Ayub ini bukan drama Korea atau misalkan bukan sinetron Indonesia misalkan, enggak. Tapi ini benar-benar kisah nyata bahwa Nabi Ayub juga manusia biasa sama seperti kita, dan diceritakannya di dalam Al-Qur'an. Yang mana disebutkan Al-Quran itu kan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti maksud saya apa yang ada di dalam kisah Nabi Ayub itu benar-benar nyata, fakta, realita terjadi pada masa itu. Masya Allah. Dan itu
akhirnya sebenarnya terus berlanjut sampai sekarang, cuma mungkin pelaku-pelakunya saja yang berbeda gitu kan. Dan nanti kenapa harus menceritakan Nabi Ayub dan kenapa juga kisah Nabi Ayub ada di dalam Al-Quran, kan untuk pelajaran bagi kita. Setidaknya kita bisa mencontoh nih, setidaknya kita bisa, walaupun tidak sesempurna mungkin sabarnya Nabi Ayub, ya setidaknya kita bisa mendekatilah kesabarannya. Jadi ketika misalkan ada orang yang berbuat zolim, tadi Masya Allah Ustaz Antoni kultumnya tentang kezoliman itu luar biasa gitu kan ya, karena kalau buat zolim dibalas zolim lagi, justru takutnya kebalik, justru kita yang tadinya statusnya sebagai orang yang terzolimi menjadi orang yang menzolimi karena kita tadi balas dendam tadi. Masya Allah. Nah, tapi Masya Allah menjadi orang pemaaf itu tentu memang pilihan yang sangat baik, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah Nabi Ayub luar biasa pemaaf terhadap umatnya pada saat itu. Masya Allah luar biasa. Sahabat SSB TV dimanapun berada, Masya Allah kisah ya akhirnya happy ending. Iya. Dari betul. Makanya tadi kan luar biasa ya, dari musibah berakhir indah menjadi anugerah gitu kan. Baik, terima kasih Ustadz yang telah menyempatkan waktu di acara SSB TV. Mudah-mudahan bisa didengar nih. Insya Allah. Setiap atau pasien-pasien bukan hanya rumah sakit Sari Asi ya, tapi rumah sakit-sakit lain yang kena musibah ya, bisa denger ini, mendengarkan kisah Nabi Ayub, ya ujung-ujungnya ya ridho itu ya. Ya, semuanya ridho, ikhlas, sabar, ikhlas, sabar. Ya, insyaallah. Terima kasih Ustadz. Ya, insyaallah nanti kita berjumpa lagi kesempatan berikutnya, insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.